Shalom sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Memang baru beberapa jam saja kita menapaki hari ini. Tetapi semoga waktu yang masih singkat ini sudah bisa kita gunakan sebagai kesempatan untuk berbagi kasih, berbagi berkat kepada orang lain, baik secara langsung maupun secara virtual. Dan pagi ini, Selasa tanggal 26 April 2022, Embun Pagi kembali bersama dengan saya, Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rewulu. Bersama-sama pagi ini kita akan menghayati tema tentang kematian Yesus. Mari sahabat Petra, sebelum kita disegarkan dengan firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan untuk memohon hikmat dan terang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Di awal hari ini Tuhan, perkenankan kami datang membawa syukur dan hormat kami kepadamu, Bapa Sang Sumber Kehidupan. Berkat kasih-Mu sajalah kami dapat beristirahat tadi malam, dan pagi ini Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk memasuki hari baru, untuk mendapatkan pengalaman baru. Kiranya setiap hari membuat kami semakin dapat merasakan kehadiran Tuhan, dapat merasakan besarnya cinta kasih Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Seperti saat ini Tuhan, Engkau hadir menyapa kami melalui embun pagi. Kiranya Roh Kudus berkarya, memberi terang dan kemampuan bagi kami untuk mendengar, menghayati, dan merenungkan sabda-Mu. Terlebih, kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam hidup sehari-hari kami. Dan kami mengakui Tuhan, kami manusia terbatas. Seringkali kami jatuh dalam dosa. Karena itu dengan kerendah hatian kami memohon pengampunan dari Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat, kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita perhatikan hari ini adalah dari Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 23 yang demikian. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Sekali lagi saya akan bacakan. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan melakukannya. Sahabat Petra yang terkasih,
Melalui Kisah Para Rasul 2 ayat 23 ini, kita akan menghayati tentang kematian Yesus. Bacaan kita hari ini merupakan sambungan, lanjutan dari bacaan kemarin, yaitu masih tentang khotbah Petrus pada hari turunnya Roh Kudus. Ketika banyak orang terheran-heran karena para rasul dapat berbicara dengan bahasa dari daerah mereka masing-masing. Padahal mereka datang dari berbagai tempat. Sehingga ada orang yang menyangka para rasul sedang mabuk anggur. Petrus kemudian bangkit berdiri dan dengan suara nyaring ia berkhotbah. Kemarin kita telah menghayati khotbah Petrus tentang kehidupan Yesus. Dan hari ini kita akan memperhatikan bagaimana Petrus berbicara tentang kematian Yesus. Sahabat Petra yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Petrus menyampaikan perihal kematian Yesus dengan pernyataan yang kontras. Di dalam ayat yang kita simak tadi, Petrus mengatakan bahwa dia, yaitu Yesus, yang telah ditentukan Allah dengan mujizat-mujizat telah mereka bunuh. Dia yang telah ditentukan Allah dengan mujizat-mujizat telah mereka bunuh. Hal lain yang tidak kalah luar biasa adalah cara Petrus mengkaitkan tanggung jawab dari kematian Yesus. Di satu sisi, kita dapat memperhatikan Petrus mengatakan bahwa Yesus telah diserahkan kepada mereka bukan oleh Yudas, tetapi oleh Allah menurut maksud dan rencananya. Di sisi lain, mereka melalui tangan bangsa-bangsa durhaka, dalam hal ini adalah bangsa Romawi, telah membunuh Yesus dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi ada peristiwa yang sama, yaitu peristiwa kematian Yesus melalui penyaliban, yang kemudian dikaitkan Petrus dengan maksud Allah dan dengan kedurhakaan manusia. Sahabat Petra, kalau kita menyimak di sini mulai muncul petunjuk-petunjuk. Yang pertama, Petrus telah memahami bahwa dengan satu atau lain cara, maksud penyelamatan Allah sedang dipenuhi melalui kematian Yesus. Rencana Allah untuk menyelamatkan manusia sedang berlangsung melalui kematian Yesus. Dan yang kedua, Petrus juga mulai memahami bahwa kejahatan manusia dan pemeliharaan ilahi bukannya tidak cocok satu sama lain. Allah makin mencapai maksudnya meski itu dilakukan, kalau tadi kita simak, melalui tangan bangsa-bangsa durhaka. Dan yang ketiga, sahabat Petra, Petrus menggambarkan Yesus sebagai dibunuh dengan disalibkan. Ini berarti
Kematian Yesus menggantikan kita dalam menanggung hukuman. Kematian Yesus yang diserahkan oleh Allah menurut maksud dan rencananya, kematian Yesus yang telah disalibkan dan dibunuh, adalah kematian Yesus yang telah menggantikan hukuman kita. Ia adalah korban tanpa dosa. Dengan begitu besarnya karya penyelamatan Allah untuk kita, akankah kita menjadi manusia yang sembrono dan seenak diri kita sendiri? Sebagai makhluk yang memiliki akal, budi, dan perasaan, seharusnya kita tidak hidup dengan sembrono. Melalui rangkaian masa Paskah yang baru saja kita lalui bersama, kiranya kita semakin diingatkan untuk dapat mengendalikan diri kita, menjaga tutur dan sikap kita sebagai wujud ungkapan syukur kepada Tuhan atas karya penyelamatan yang telah Ia kerjakan bagi kita. Allah melakukan karya penyelamatannya. Allah merencanakan penyelamatan bagi kita manusia dosa melalui hidup dan kematian putranya, yaitu Yesus yang dibunuh dan disalibkan. Seharusnya kitalah yang menanggung hukuman. Tetapi karena besarnya kasih Allah pada kita, Dia memilih menyelamatkan kita. Mari, kasih Allah yang begitu besar ini kita syukuri dengan menjaga perilaku kita. Mari, karya penyelamatan Allah yang telah kita terima ini kita syukuri dengan cara hidup semakin berkenan di hadapan Allah. Kematian Yesus adalah rangkaian karya Allah untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa ini. Amin. Demikian sahabat Petra, embun pagi hari ini. Karena itu, mari kita kembali menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Maha besar Engkau Allah yang berkarya di dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami meyakini Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, yang karena kasih-Nya telah melakukan karya penyelamatan yang besar bagi kami manusia berdosa untuk Engkau selamatkan. Engkau merancang, Engkau melakukan karya penyelamatan bahkan dengan berbagai kejadian dan rangkaian peristiwa, hanya demi untuk melepaskan kami dari hukuman dosa. Sungguh Tuhan, ini adalah karya dan berkat Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kami. Karena itu, kiranya kami dimampukan untuk mensyukuri anugerah keselamatan ini. Mampukan kami Tuhan untuk menyadari bahwa kematian Yesus adalah bagian dari rencana dan karya Allah untuk menyelamatkan kami. Oleh karena itu Tuhan, pimpin kami untuk menjadi manusia yang baik, tidak sembrono,
tidak seenak diri kami sendiri, tetapi sungguh-sungguh kami dapat menjaga perilaku kami, tutur kata kami. Kami dapat mengendalikan diri kami, sehingga apa yang keluar dari diri kami hanyalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus kiranya terus setia mendampingi dan menuntun kami, sehingga semakin hari semakin kami berkenan di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, saat ini Tuhan, pagi ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau berkati kami, agar setiap tugas yang kami lakukan dapat kami lakukan dengan penuh tanggung jawab, penuh sukacita dan rasa syukur. Mampukan kami juga Tuhan untuk menghayati penyertaan Tuhan di setiap langkah hidup kami yang menuntun kami, sehingga kami pun dapat berbagi kasih kepada orang lain. Kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Kami mengakui keperdosaan kami Tuhan, karena itu saat ini kami datang untuk memohon ampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, kami bersyukur dan memohon berkat. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra, Embun Pagi di hari Selasa 26 April 2022 bersama saya Pendeta Hesti Murwasari. Izinkan saya mohon pamit dan selamat melanjutkan aktivitas bagi kita semua. Tetap sehat jiwa raga, tetap semangat. Tuhan memberkati.